Jadi yang pertama mungkin bisa saya sampaikan dari sisi market global dulu ya, bahwa dari sisi Dow Jones dan regional Hang Seng, itu menarik month to date itu udah mengalami pertumbuhan ya, gitu. Bahkan Hang Seng tumbuhnya month to date di atas 10% gitu, Dow Jones mungkin sekitar 5%-an gitu. Jadi dari sisi regionalnya itu, indeks-indeks yang lain yang biasanya mengalami pelemahan itu sudah mengalami penguatan. Itu pertama. Lalu kemudian inflow udah mulai masuk lagi, ke Indonesia ya, terutama di pasar obligasi. Kalau kita perhatikan di pasar obligasi itu, yang 10 tahun dan 5 tahun itu sempat menyentuh di atas 7% ya, yield-nya ya. Nah, sekarang sudah di bawah 7% dan sudah mulai ada, net inflow. Lalu kemudian yang, menariknya tentu dari pengumuman-pengumuman, apa namanya, data keuangan dari berbagai perusahaan yang ada di, IHSG itu mengalami pertumbuhan yang positif gitu. Jadi, dari tanda-tanda ini, saya kira, eee, IHSG, saya meyakini ya masih ada window dressing, kenapa? Karena salah satunya juga, kita cukup tahan ya di level 7.000 gitu ya, satu sisi gitu ya kalau mau lihat dari sisi positifnya dan kita pernah menyentuh level di atas 7.200 gitu. Jadi, kalau menurut saya sih kemungkinan, IHSG akan menyentuh ke level itu lagi di, akhir Desember. Oke, baik. Anda mengatakan masih ada peluang untuk window dressing di akhir tahun nanti begitu ya, Pak Hadif. Saya akan Mmm, beralih ke Mas Robertus. Mas Robertus, kalau dari Anda, apa Anda mengamati juga terkait masih adanya window dressing di akhir tahun nanti? Karena justru sekarang juga banyak yang beredar, banyak masyarakat ataupun para pelaku pasar yang justru tidak mengharapkan ada window dressing ini karena memang sebetulnya jangan banyak berharap karena dilihat juga dari gejolak ekonomi global yang tentunya masih ada. Ya, kalau saya berdasarkan historis sepanjang dari tahun 2000 hingga 2021, IHSG hanya sekali mencatatkan, kinerja negatif pada bulan Desember, yaitu di tahun 2000, artinya selama 20 tahun lebih berturut-turut, IHSG ini selalu berada di zona hijau. Walaupun ada 2 krisis di situ dan satu gejolak ekonomi yang, cukup besar tahun 2008 kita krisis, IHSG masih mampu berada di zona hijau, kemudian di tahun 2018 ada gejolak ekonomi pun kita masih berada di zona hijau, bahkan 2020 atau 2021 IHSG masih berada di zona hijau. Kalau misalnya melihat, rentetan tahun 2008 dan 2020 misalnya di mana ekonomi Indonesia ini drop dan IHSG masih mampu mencatatkan di zona hijau, saya masih optimis bulan Desember 2022 ini window dressing akan tetap ada dengan kondisi ekonomi Indonesia secara makro dari data-datanya juga masih, mengindikasikan bahwa masih cukup baik. Kemudian juga ada beberapa sentimen positif saya rasa dari kinerja laba perusahaan-perusahaan yang listing di IHSG yang labanya bertumbuh positif, bahkan beberapa perusahaan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki market cap besar juga mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Contoh saja BRI yang labanya naik di atas 100%, kemudian bank-bank big caps lainnya juga mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup signifikan dan saya rasa, ini yang membuat pasar Indonesia pun masih menarik dan mulai ada inflow di pasar obligasi kita dan tampaknya The Fed juga menurut Risalah FOMC akan mulai melandai, harapannya akan mulai melandai dan saya rasa ini bisa menjadi sentimen positif bagi pasar saham dan dampaknya mungkin akan terasa ke IHSG. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Hanif, mencoba melihat juga dan mengamati secara historikal dan juga memproyeksi di akhir tahun nanti, sebetulnya Anda mengamatinya ini penguatan IISG karena window dressing ini akankah lebih tinggi ketimbang tahun lalu? ya saya kira, memang tadi ya ekspektasinya ya kalau IHSG sekarang di level 7.000-an ke level 7.200-an artinya ada potensi kenaikan, 2 sampai 3% sih. Saya lihatnya begitu saja sih, nggak terlalu yang wah gitu ya. Kadang-kadang kan window dressing itu bisa mencapai di atas 5%. Oke, baik. Berada di atas lima Mmm, persen biasanya. Kalau dari tim riset heeh. sendiri, Mas Roberto, sebetulnya target-target dari adanya penguatan IISG di akhir tahun, sentimen window dressing, akan ada di kisaran level berapa sih, Mas Robertus? Ya, dari tim riset sendiri, mungkin senada ya dengan Pak Hanif berada di level 7.200 sampai 7.300, artinya masih ada
potensi upside sampai 2 sampai 3,5% untuk window dressing di 2022. Oke, baik. Kalau kita mulai beralih mengamati indeks secara sektoral, tadi juga sempat disinggung sedikit begitu ya oleh tim riset CNBC Indonesia, Mas Robertus, yang mana juga perbankan big caps masih oke, terbukti juga pada hari ini pergerakannya juga cukup baik. Kalau dari Anda di Star Asset Management, sektor-sektor apa aja yang kiranya juga dapat mengalami penguatan lebih tinggi ketimbang sektor lainnya, Pak Hanif? Ya. Saya kira ada 3 sektor ya yang saya amati mungkin akan menjadi, motor penggerak window dressing di Desember. Pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Bram itu sektor keuangan ya, saya kira masih akan tetap menguat. Itu motornya ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan, Bank Sentral Asia gitu ya. Lalu kemudian di sektor pertambangan, ya, itu juga saya meyakini masih akan melanjutkan penguatan, ya, itu terutama di emiten batu bara seperti PTBA, ITMG dan yang lain-lainnya, lalu di emiten nikel gitu ya, Inco dan yang lain-lainnya, dan di emas ya, yang seperti MDKA dan lain-lainnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sektor trade services gitu ya, pendukung, jasa pendukung. Jasa pendukungnya itu tentu jasa pendukung pertambangan ya, seperti United Tractors gitu. Nah, United Tractors ini kan lebih dari 60% penjualan alat beratnya ke pertambangan gitu. Selain itu mungkin sektor retail kita bisa dilirik ya, seperti Mitra Adi Perkasa ya, yang level menengah ke atas, karena kan mall sekarang udah mulai rame ya, gitu. Mungkin itu sih yang saya lihat, 3 sektor itu yang menarik ya, paling menarik ya.